Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasea Rahmadi Mani dari kelas KPIB semester 7 mata kuliah Retorika Dakwah. NIM saya 0111182074. Adapun judul khutbah saya adalah moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mudirun hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhu zawjaha wa bassam minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqibah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Nikmat karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tersanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk kesemuanya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yakni dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tantangan masyarakat muslim adalah menguatkan ekstremisme, radikalisme, dan terorismenya. Jika dilihat dari perspektif sosiologi agama, ekstremisme dan radikalisme berpotensi menjangkiti semua pemeluk agama. Tidak hanya Islam saja, meskipun agama pada dasarnya tidak mengajarkan kepada kita kekerasan maupun kebengisan. Akan tetapi, harus diakui bahwa sebagian oknum umat agama yang menjadi pelaku tindakan kekerasan dan teror sering menyandarkan tindakannya pada teks-teks suci agama. Sebagai misal ialah kemunculan ISIS, yaitu Islamic State of Iraq and Syria, dan jaringan-jaringan terorisme pada lainnya. Dalam praktiknya, mereka tidak segan-segan melakukan praktik perekrutan dan doktrinisasi kepada generasi muda, baik itu melalui lembaga pendidikan, buku, buletin, hingga kecanggihan teknologi internet. Dengan tafsir yang ekstrim dan parsial, mereka menawarkan janji surga kepada pengikutnya, serta memberikan tuduhan kafir dan bid'ah kepada kelompok lain, sehingga kelompok di luar mereka dianggap sah untuk diperangi dan dijadikan agar mereka sebagai kambing hitam dalam dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman beragama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam membuat kebaikan dan mengejar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi yang tentram dan damai. Dengan kondisi yang damai, sangat dimudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Di sisi lain,
Islam dengan tegas menolak sikap terorisme, radikalisme, anarkisme, keberingasan, dan pengerusakan yang mengatasnamakan agama. Tidak lain karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Agama yang rahmatan lil alamin. Kita sebagai kaum muslim Indonesia yang menjadi mayoritas untuk negara sangat mafhum bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku dan bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara yang bernamakan Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi dimiliki oleh semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lainnya harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing untuk bingkai merawat kemajuan dan kemajuan Indonesia itu sendiri. Hal ini tidaklah berlebihan untuk mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai yang baik dan berbudi luhur. Oleh karenanya, hidup damai dan toleransi sudah semestinya ada di Indonesia kita yang tercinta ini. Toleransi antar agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup muslim banyak menceritakan perihal sikap toleransi dan moderasi. Jika kita percaya pada isi serta kandungan Al-Quran sebagai kitab toleransi, semestinya kita harus memahami dan meresapi pesan-pesan toleransi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita sebagai muslim harus secara sadar dan aktif membumikan pesan-pesan toleransi Al-Quran pada kehidupan nyata. Ajaran cinta kasih merupakan ajaran yang mendasar dalam agama-agama samawi yang terdahulu. Apa yang disampaikan Al-Quran pada hakikatnya hendak menyempurnakan dan melanjutkan ajaran yang mulia tersebut. Karena itu, meletakkan toleransi sebagai nilai utama dalam keberagaman umat Islam merupakan salah satu upaya menghadirkan sesuatu yang fundamental dalam Islam. Dengan menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinisasi gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebengisan. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaan dan peradaban. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita. Barakallahu li wa lakum fihil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.